Lihat postingan ini yang dipublikasikan di akun resmi Presiden Trump. Trump bereaksi dengan kekuatan penuh dan menempatkan Amerika Latin di pusat fase baru perang melawan faksi-faksi internasional. Pada hari Sabtu 13 Juni 2026, Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa Komando Selatan telah melakukan serangan militer yang menewaskan Hector Houston Ford. Guerreiro Flores, yang dikenal sebagai Ninho Guerreiro, disebut-sebut sebagai pemimpin Trem de Aragua, salah satu geng Venezuela yang paling ditakuti di benua ini. Aksi tersebut terjadi di wilayah Venezuela, dengan koordinasi otoritas Venezuela dan menargetkan kepala organisasi yang dituduh melakukan perdagangan narkoba, pemerasan, kekerasan, pencucian uang, dan ekspansi kriminal di berbagai negara. Disitulah kasus ini menjadi lebih besar dari sekedar operasi militer. Gedung Putih memperingatkan bahwa teroris, kartel, dan bos geng tidak akan lagi memiliki tempat perlindungan yang dijamin, baik di Venezuela maupun di tempat lain. Apa yang diperintahkan Trump untuk dilakukan? Bagaimana operasi ini mengubah peta permainan melawan kartel di Caracas? Caracas, bagaimana saya akan menceritakan semua ini kepadamu? Jika kamu suka konten yang langsung ke intinya dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan itu diumumkan oleh Trump sebagai aksi yang cepat, mematikan, dan langsung diotorisasi olehnya. Targetnya adalah Ninho Guerreiro, kepala Trem de Aragua, kelompok yang lahir di dalam sistem penjara Venezuela dan menyebar melalui jalur kriminal di berbagai bagian benua. Menurut berita internasional, operasi tersebut terjadi di negara bagian Bolivar, Venezuela, wilayah yang dikenal dengan penambangan ilegal, tempat persembunyian, dan kehadiran kelompok bersenjata. Komando Selatan Amerika Serikat terlibat dalam operasi tersebut sebagai unsur militer dari respon Amerika, sementara otoritas Venezuela bertindak dengan kerjasama intelijen dan dukungan lokal. Pesan politik datang bersamaan dengan dampak militer. Trump ingin menunjukkan bahwa perbatasan tidak lagi hanya dipandang sebagai masalah migrasi, tetapi juga sebagai pintu masuk bagi organisasi kriminal yang melintasi negara, memanfaatkan celah dan menyerang warga biasa. Ninho Guerreiro tidak diperlakukan oleh otoritas Amerika sebagai penjahat biasa. Departemen Keuangan Amerika Serikat sudah menjatuhkan sanksi kepada Guerreiro dan pemimpin lain dari Trem de Aragua karena terlibat dalam perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pemerasan, dan pencucian uang. Departemen Kehakiman juga telah mengajukan tuntutan terhadapnya di New York, menyebut warga Venezuela itu sebagai tokoh sentral dalam mengubah geng penjara menjadi organisasi kriminal internasional. Masih ada juga hadiah hingga 5 juta dolar untuk informasi yang dapat menyebabkan penangkapannya. Ketika Donald Trump mengumumkan kematian pemimpin tersebut, ia menyampaikan aksi itu sebagai pemenuhan janji yang dibuat selama kampanye, mengusir penjahat asing, menyerang kartel, dan memberikan jawaban kepada keluarga yang terkena dampak kekerasan. Pada Februari 2025, Amerika Serikat menetapkan faksi tersebut sebagai organisasi teroris asing. Klasifikasi ini membuka jalan bagi sanksi, pembekuan aset, pemblokiran keuangan, dan penggunaan langkah yang lebih keras terhadap anggota serta sekutunya. Donald Trump menggunakan dasar ini untuk mengkategorikan geng tersebut bukan hanya sebagai masalah kepolisian, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Perubahan inilah yang menjelaskan mengapa Komando Selatan sekarang muncul dalam situasi ini. Logika Gedung Putih sederhana. Jika kartel bertindak sebagai kekuatan transnasional dengan kekerasan, perdagangan narkoba, dan komando yang tersebar, maka responsnya juga harus melintasi batas negara. Pemerintah Venezuela muncul dalam kasus ini sebagai mitra langsung operasi tersebut, dan hal ini juga menarik perhatian. Selama bertahun-tahun, Washington dan Caracas hidup dalam ketegangan diplomatik, saling tuduh secara politik dan perebutan kekuasaan. Sekarang, kematian Ninho Guerreiro dipresentasikan sebagai hasil dari koordinasi antara Amerika Serikat dan otoritas Venezuela. Venezuela mengatakan tidak ada pasukan Amerika di wilayahnya, tetapi mengonfirmasi adanya kerjasama dalam bidang intelijen, teknologi, dan penanganan kelompok kriminal. Pada praktiknya, operasi ini menunjukkan bahwa ketika menghadapi ancaman seperti Trem de Aragua, bahkan hubungan yang sebelumnya terhambat pun bisa berubah. Ketika yang dibahas adalah membongkar struktur kriminal yang sudah terlalu besar. Bagi Trump, peringatan itu bukan hanya ditujukan untuk geng Venezuela, tapi untuk semua kartel yang percaya bisa melintasi perbatasan tanpa membayar harga yang sebenarnya. Para pemimpin organisasi teroris akan diburu dimanapun mereka berada.
kasus Venezuela menjadi peringatan langsung bagi Brasil karena jalurnya mulai terlihat mirip. Pertama, sebuah faksi tumbuh di dalam penjara, menguasai wilayah, membangun jaringan keuangan, melintasi perbatasan, dan mulai menantang negara. Setelah itu, tidak lagi diperlakukan hanya sebagai kejahatan biasa dan mulai masuk dalam radar keamanan internasional. Begitulah yang terjadi dengan Trem de Aragua yang menjadi target Amerika Serikat setelah diklasifikasikan sebagai organisasi teroris. Dan disinilah Brasil perlu melihat ke halaman belakangnya sendiri. PCC dan Komando Vermelho sudah dimasukkan oleh Amerika Serikat ke dalam daftar organisasi teroris. Dan itu mengubah bobot permainannya. Bukan lagi sekadar operasi di favela, penangkapan manajer, atau penyitaan barang. Sekarang ada pemblokiran keuangan, risiko bagi perusahaan yang berbisnis dengan jaringan yang terkontaminasi, tekanan terhadap bank, bahan bakar, pelabuhan, transportasi, dan politisi yang pura-pura tidak melihat ekspansi faksi-faksi ini. Venezuela telah menunjukkan apa yang terjadi ketika sebuah geng tumbuh terlalu besar dan menjadi ancaman regional. Brasil sedang menuju ke arah yang sama. Ketika faksi-faksi keluar dari penjara, mereka menguasai lingkungan, menyusup ke perdagangan, menggunakan perusahaan kedok dan bahkan muncul dalam skema yang terkait dengan sektor bahan bakar. Perbedaannya adalah sekarang, Trump telah menerapkan aturan baru. Siapapun yang diperlakukan sebagai teroris tidak bisa lagi mengandalkan perlindungan lama dari birokrasi, perbatasan, atau wacana kedaulatan yang digunakan untuk menutupi kelalaian. Operasi ini juga memperkuat peran Komando Selatan, unit militer Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas Amerika Latin dan Karibia, yang kini muncul sebagai instrumen langsung dari strategi Trump melawan kartel dan organisasi teroris regional. Ini mengubah situasi bagi para bos kriminal yang sebelumnya mengandalkan tempat persembunyian di luar wilayah Amerika. Perbatasan tidak lagi menjadi satu-satunya titik tekanan. Perburuan kini menargetkan komando, pendanaan, jalur, tempat persembunyian, dan aliansi lokal. Trem de Aragua tidak muncul sebagai kelompok kecil. Dia memperkuat diri di dalam penjara, membangun jaringan pengaruh, berkembang dalam aktivitas ilegal, dan mulai beroperasi di luar perbatasan Venezuela. Kerjasama dengan Amerika Serikat menunjukkan bahwa tekanan terhadap jenis organisasi seperti ini tidak lagi hanya menjadi masalah internal. Ketika sebuah faksi mulai mempengaruhi beberapa negara, memicu kejahatan berantai, menggerakkan uang ilegal dan menantang otoritas, mereka menjadi target internasional. Mereka mencoba memanfaatkan momen ini sebagai bukti kepemimpinan. Dia berjanji akan berperang melawan kartel, berjanji memperketat perbatasan, berjanji memburu penjahat asing, dan sekarang dia mengumumkan kematian Ninho Guerreiro. Sebagai demonstrasi nyata dari kebijakan ini, Gedung Putih ingin menunjukkan bahwa penetapan teroris bukan sekedar dokumen yang ditandatangani di Washington. Saya Wilson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir lihatlah komentar-komentar, agar Anda semakin terlibat dengan komunitas. Wilson Alves.